Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini temanya tentang baptisan. Apakah ada di antara saudara yang dibaptiskan? Hari ini yang hadir secara onsite. Kalau nggak ada yang angkat tangan, berarti semua sudah dibaptis ya, termasuk anak-anak. Nah, anaknya lebih serius, dia lebih serius daripada kita karena dia lagi main game. Ya itulah dunia anak. Saudara-saudara sekalian, buat Anda yang sudah menerima baptisan, kita coba teknis lagi ya. Kalau kita lagi keluarin barang dari gudang, kan kita lakukan teknis. Kira-kira menurut saudara-saudara ada nggak impact-nya, dampaknya? Kalau pakai bahasa emak-emak itu ngaruh nggak sih gitu ya? Baptisan itu sama hidup kita hari ini. Saya ulangi ya pertanyaannya. Setelah kita dibaptiskan entah kapan lah. Nah, biasanya kan orang kalau ditanya waktu dibaptis tahun berapa, nggak ada yang ingat. Sama, saya juga nggak ingat. Tapi kalau ditanya siapa yang baptisin, nah biasanya lebih ingat. Benar ya? Nah, ada Kak bilang, iya waktu itu saya dibaptis sama almarhum pendeta Dedi S. Haryono. Kan benar ya Pak Dedi dari sini kan? Ya. Zaman kapan? Pokoknya zaman itu mah belum ada kerusuhan 98 ya. Kerusuhan gitu kan ya. Tapi tahun kapan? Wah, nggak penting, emang nggak penting. Karena itu saya nggak mau nanya tahun kapan, emang nggak penting. Nah ini yang penting yang mau saya tanya. Setelah dibaptis, itu ngaruh nggak sama hidup kita hari ini? Dan untuk ya, tanyanya ya, oke. Tanyanya gampang, jawabnya itu yang susah saja. Tapi hari ini saya mau dengar jawabannya. Apakah ada di antara ibu bapak, saudara-saudara, ya, yang bersedia jawab pertanyaan saya? Kalau enggak, saya susah ini buat bantuan. Semakin takut kepada Allah. Oh, semakin takut kepada Allah. Sepertinya kayak diawasi. Seperti lagi diawasin ya Pak. Boleh nggak Pak? Ini kasih contoh nih. Kita kalau takut akan Tuhan lagi diawasin. Kasih contoh konkret, ada satu pengalaman Bapak kalau lagi melakukan sesuatu. Bapak takut meletup mata ya ada di mana-mana gitu ya. Boleh nggak cerita? Sepertinya kita mau berbohong jadi susah. Jadi kita mau bohong nih. Itu ada yang lirik. Kira-kira kita bahasa sih. Dengar. Itu ya Pak. Kasih ya Pak. Ada lagi? Ini mah gak ada perwakilan lagi. Ya silakan Pak. Damai sejahtera. Waduh, damai sejahtera dan shalom. Coba Pak, kasih saya contoh tentang damai sejahtera sebagai satu pengaruh karena baptisan ya Pak. Walaupun misalnya susah, omset belajar. Itu dia omset lagi turun terus ya. Dolar naik ini omset kenapa? Dia turun terus. Tetap damai dalam sejahtera. Oke, tetap ada damai dalam. Bagaimana konkretnya? Ini omset turun ya. Ini stok masih banyak. Lagi beli harga sekian, sekarang jual kudu sekian kan. Kalau kita pakai harga waktu beli ini barang nanti tidak murah begitu besar. Bagaimana Pak konkret damainya? Dan Tuhan pasti akan tepat pada waktunya. Oh itu, jadi artinya
artinya Bapak tetap punya pengharapan ya. Karena Bapak punya pengharapan, maka Bapak punya damai sejahtera. Walaupun ini omset tuk gitu ya, bahkan kadang-kadang nyungsep juga ya Pak. Hari ada di barang keluar dari stok, gitu ya, itu yang saya sebut nyungsep tuh ya Pak. Ada omset dan juga ada yang pesan banyak. Nah, Kewalahan kita malah itu capek. nyungsep, terus seminggu kemudian, kayak dirapel Tuhan gitu ya. Kasih apa? Belum sini. Ini kayak kita kan di TV Trans itu ada acara arisan gitu ya. Sini, ini entah kenapa nih grup di sini banyak kan perempuan gitu ya. Tak apa-apa Pak kalau sendirian di belakang Bapak laki-laki mau jawab juga soal gitu ya. Saya demen banget nih, ini pakai bahasa emak-emak demen ya. Demen banget nih bapak-bapak mau ngomong gitu. Biasanya ngomong ibu-ibu melulu gitu. Silakan di depan, di belakang, di tengah. Pengaruh dari baptisan yang kita terima. Mana? Mulai. Kita oper saya ke grup berikut. Oke, yang ketujuh. Ya, banyak tantangan. Setelah dibaptis, kenapa jadi itu tantangan banyak banget gitu ya? Itu dia nantang-nantang mulu lagi gitu ya. Oke, konkretnya apa? Boleh nggak satu aja sih? Tantangan apa ya? Contohnya kayak jadi kita kalau kadang kalau juga banyak tantangannya gitu loh. Itu kan misalnya misalnya hari Minggu kadang harus ke gereja kewajiban atau kita mau di rumah aja kan. Ini istilahnya bagus nih, tantangan, bukan hambatan. Ya kan? Kalau hambatan kan udah kita udah dihambat nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau tantangan masih ada pilihan, ya kan? Masih ada pilihan, apalagi pakai online. Kan kalau di rumah nggak pakai sikat gigi juga nggak apa-apa ya. Masih pakai baju tidur, klik nggak apa-apa. Terus sambil itu tiba-tiba Gojek, Pak datang, nggak apa-apa. Kalau di sini Gojek nggak boleh. Ini tantangan ya. Oke, makasih ya. Nah ini grup pemusik, penyanyi, dan seterusnya. Ya kalau saya adalah perubahan dari diri ya, pribadi yang sebagai saya pribadi punya yang gampang mudah emosional apa itu tuh ketika kita mau jadi diubahkan itu dengan berlangsung waktu ya, saya merasakan ada perubahan gitu. Tuhan membentuk saya sehingga apa ya, yang tadinya gampang sekali marah, gampang emosional itu bisa diubahkan sedikit-sedikit dan lebih baik. Keren banget. Makanya jadi penyanyi. Bapak sekalian, kadang-kadang sesuatu yang rutin dilakukan menjadi kewajiban. Termasuk juga ketika kita ibadah. Rutin ibadah hari ini. Kalau pakai bahasa kerennya, ya kita suka muka dulu sama Tuhan. Makanya gitu kan. Rutin. Tapi sesuatu yang rutin dilakukan tanpa kita pikirkan mendalam, maka yang rutin itu akan kehilangan makna. Sama juga seperti kita makan nasi. Tiap hari kita makan nasi kan. Orang sekarang malah nasi dihindari. Apalagi yang mau menurunkan berat badan.
atau yang mau menurunkan gula darahnya. Nasinya di skip, masih keren. Tolong yang mahal saya kasih bahasa yang keren-keren supaya kita tetap keren, di skip. Gantinya apa? Gantinya misalnya kita sekarang banyak makanan yang produk instan, susu, itu protein tinggi. Gantinya lagi apa namanya, ikan. Tapi suatu hari ketika saya ada makan bersama di gereja, pas lagi mau makan, itu masih belum makan. Ketelatan untuk ngecerakin dia punya lupa dia. Pas lagi ditaruh, oh ya, ikut persekutuan. Udah selesai persekutuan, dia kan bagian konsumsi. Terus koordinator bilang, udah beres ya semua, kok nasi belum? Nah, dia kok tidak. Belum diceklek, kata mak belum diceklek. Udah 1 jam udah keren itu. Tapi yang namanya beres kan dan matang. Walaupun memang rada empuk, tapi kan belum boleh dimakan. Kalau kata mama saya, kalau masak nasi lama nanti perutnya sakit, gitu kan? Ini mah bukan yang nggak matang, belum matang, kan beda antara nggak matang sama belum matang. Jadi ya nasi tengah. Ibu sekalian, maaf ya, ini belum matang karena tadi saya lupa. Jadi kan nunggu kan, ya biar kata cepat masak beres buka kan butuh waktu. Oke, berapa menit nih? 15 menit. Begitu 15 menit kan nggak langsung. Taruh, kan tunggu dulu dong airnya biar kalau kata mak bener nggak dia mak yang dia tanam katanya. Masih dia tanam dulu kan, tunggu lagi beberapa menit. Udah beberapa menit kan kudu diaduk-aduk dulu, lagi gitu kan. Biar masaknya kayak makan nasi opak bento, makan nasi opak yang enak ya. Sencipin hauce gitu kan gitu. Tapi ada orang yang keburu lapar. Di gereja juga kan manusia kalau lapar pengennya nomor 1. Padahal belum baris berbaris nih. Mau dia buru-buru dia ngambil ikan. Udah ujung-ujungnya dia mana? Kesini mana? Boleh makan lauk begitu banyak, begitu nggak ada nasi. Tapi sementara di panti asuhan nasi udah tanam, belum ada. Jadi anak-anak panti asuhan ngomong, tiap hari kita nasi melulu. Saudara yang mau saya katakan, sudah sekian lama kita dibaptis, kadang-kadang kita kayak minum Coca-Cola. Kita berpikir, yang sekarang mereka murah meriah kalau beli 3 gratis 1. Terus kita buka tutup botolnya, kita ambil segelas, kan cesnya udah hilang. Taruh tuh seminggu di kulkas. Bila bilang ini Coca-Cola, apa moka ya? Banyak orang Kristen setelah dia dibaptis, sodanya tidak lagi ada buihnya. Udah pada bedanya hidupnya sama orang yang dibaptis atau yang belum dibaptis. Sehingga kalau ditanya itu orang berbaptis, tapi kok hidupnya begitu? Terus nyawa kalau orang Kristen makan darah mati.
Tuhan Yesus tidak berubah, dan saya juga, nggak berubah dia, begitu aja. Itu juga yang membuat banyak orang yang kehilangan makna. Apa artinya bisa di dalam hidupnya? Itu sebabnya sekarang BKI mejanya itu penuh sama alat-alat yang sampai hari ini di semua BKI begini. Pernah nggak merhatiin tuh? Itu yang bikin ini anak anak. Ya kan? Dia ahli untuk membuat peran. Saudara-saudara pernah nggak nanya itu apaan sih itu artinya? Paham yang ada di depan? Nah, yang di ujung itu apa? Jangan nanti Anda bilang itu tempat naruh aku jenazah ya. Soalnya dulu papa mama saya dari kremasi di Oasis begitu, ya kan? Itu adalah pasar mama di Bogor. Itu adalah tempat air baptisan. Kita ini orang-orang yang sering kali mengalami penyakit dalam tanda kutip amnesia. Apa itu amnesia? Sudah lupa tuh. Kita sering kali lupa apa arti baptisan kita, sehingga tidak berpengaruh dalam hidup kita. Hari Minggu ini adalah hari Minggu pembaptisan Tuhan Yesus. Gereja Timur. Jadi kalau kita bicara gereja, ada Timur dan Barat. Kita seringkali hanya dipengaruhi oleh gereja Barat. Makanya lagu-lagunya banyak lagu-lagu Barat. Tapi sebetulnya kita pun mestinya dipengaruhi oleh gereja Timur. Mengapa? Karena kita kan adanya di Timur nih. Asia itu kan di Timur. Tapi kan kita senangnya ke barat-baratan. Makanya namanya kita tuh banyak nama Barat, benar nggak? Ini termasuk saya, nih mama saya kasih nama saya Elizabeth. Jadi kalau ditanya Elizabeth, namanya Elizabeth, terus orangnya Cina, nama Elizabeth. Kenapa kan namanya Negra? Itu orang Barat. Tapi kalau Timur namanya siapa? Saya Atika. Nah itu Timur tuh. Tapi kita udah konotasi. Kalau Timur kan Arab-Araban, bukan nama Kristen. Itu kita udah salah. Papa saya namanya Rahmat. Almarhum papa saya namanya Rahmat. Rahmat Hasikin. Nama saya Elizabeth Hasikin. Jadi jangan manggil saya Ibu Hasikin ya. Ibu Hasikin itu mama saya. Ya, sudah almarhum. Ya. Nama bapak saya Rahmat. Satu hari waktu beliau masih hidup, karena zaman dulu kalau naik pesawat kan tidak di airport Soekarno Hatta, masih di Halim, rumah saya di Cawang, pesawat gini. Satu hari, dah begitu itu, nah ada pesawat yang mau ke sana, tapi enggak banyak musiknya, jadi selalu ada excuse untuk orang-orang. Nah, papa saya itu dapat excuse. Lalu dipanggil lah nih dari situ. Bapak Haji Rahmat Hasikin. Padahal namanya Rahmat Hasikin. Tapi hanya itu ditaruh di depan. Kan family name. Nah, Haji. Terus pada hari itu Hasikin. Orang berpikir Rahmat itu bukan nama Kristen. Ya sekarang kita banyak salah. Nah saudara, gereja Timur merayakan
hari ini adalah hari raya Minggu Epifani. Apa itu? Hari penampakan Tuhan. Jadi bukan penampakan yang horor-horor itu ya, tapi mau menunjukkan bahwa Tuhan kita sudah menjadi manusia, dan menjadi manusia itu sama seperti kita. Bahkan dia rela manusia yang tidak berdosa ini dibaptiskan. Mengapa? Karena baptisan itu yang dipertuliskan, yang diperdengarkan oleh Lukas dalam Injilnya itu berawal dari komunitas Yohanes. Yohanes ini saudara sepupunya dari Tuhan Yesus. Ibunya namanya Elisabet, cuma beda. Itu mah Elisabetnya pakai L-nya 1. Elisabet ini diberi karunia oleh Tuhan punya anak Yohanes di usia tua. Dan setelah besar, salah satu ciri komunitas dari Yohanes itu adalah baptisan. Apa arti baptisan Yohanes? Baptisan Yohanes ini mau menunjukkan kepada para pengikut sebagai tanda pertobatan. Itu sebabnya mereka itu harus dibenamkan. Yang menjadi tanda bahwa itu ya kayak orang mandi, dulu mah sebutnya bukan baptisan, pemandian dulu gitu ya, kayak kita mau mandi gitu ya. Mandi itu apa? Membersihkan dosa-dosa kita. Itu sebabnya Yohanes mengatakan bertobatlah kamu, bertobat dulu. Setelah itu berikan dirimu untuk dimandikan, dibaptiskan. Bahasa aslinya, nggak usah diingat, tapi saya sampaikan dipakai kata aslinya baptiso, itu baptisan. Bahasa Yunani-nya baptiso, yang artinya dibenamkan. Untuk apa? Supaya itu tadi manusia lama kita itu dimatikan. Tapi perkara ini di kemudian hari oleh gereja jadi masalah. Masalah dunia udah banyak. Tapi kadang-kadang gereja juga bikin masalah. Yaitu apa? Soal baptisan, caranya. Ada sebagian mengatakan harus diselam. Makanya kalau baptisan cari kolam. Kan GKI Mangga Besar kalau mau bikin kolam, parkir aja ada tempatnya. Masa kolam ikan koi yang benar nggak? 10 tahun lalu ini keributan besar soal cara. Untuk gereja-gereja mainstream itu artinya arus besar, GPIB, AKBP, GKJ, GKP, gereja Katolik termasuk di dalamnya. Untuk sebagian dari teman-teman kita dalam gerakan Pentakosta, pupuk mesti harus. Kalau ditanya, mereka akan bilang, itu kalau GKI nggak sah. Cuma dikepret-kepret doang. Ngomongnya begitu. Makanya, dosanya di sini aja. Yang bersih. Tapi di sini, di kaki, di mana, masih kotor. Di mulut, nah itu ya, masih kotor. Makanya tuh, GKI begini dan begitu. Itu sebabnya kalau ada anggota GKI yang mau pindah sebagai anggota di gereja dengan latar belakang Pentakosta, itu mesti harus dibaptis. Ayo, siapa yang pernah melakukan itu? Ya, saudara, kita diberikan. Mau dari gereja mana kalau dia sudah dibaptis? Kita menerima. Bagi kita bukan soal berapa banyak airnya. Kalau urusan air aqua, air Cleo, Fit, Christine, Amitis, dan lain-lain. Jangan juga jadi soal berapa kepretnya.
yang mengatakan begini. Yang kita katakan adalah dimeteraikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus dan satu lagi Roh Kudus. Tapi di kemudian hari ada lagi yang bikin masalah. Balik lagi. Emang gereja suka cari masalah juga. Karena itu kita jadi orang Kristen jangan cari masalah. Masalah malah dicari datang sendiri. Ada yang mengatakan, Bu, ada lagi baptisan Roh Kudus. Pernah dengar itu? Lalu kemudian pendetanya, wah, dari atas. Aku membaptiskan baptisan Roh. Hari itu dia terima, pulang dia tanya sama pendeta. Bu pendeta, saya tanya. Saya jadi bingung. Katanya baptisan saya nggak sah. Lalu kemudian ada baptisan Roh Kudus, maksudnya apa? Terus saya bilang, kamu udah dibaptis Roh Kudus waktu itu? Ya saya ikut. Tapi saya bingung, kenapa itu kamu bingung? Giliran kamu bingung mana pendeta kita? Kan ada istilah kau yang mulai, kau yang akhir. Kenapa kamu nggak nanya sama pendeta yang baptisin kamu? Bu, kamu mau terima baptis? Hari ini mau saya katakan kepada Anda sebagai umat kita, baptisan kita sudah komplit. Kenapa? Karena kita sudah dimeteraikan di dalam nama Bapa, Anak, dan lalu pendeta itu pakai ayat Kisah Rasul yang tadi kita baca. Hari itu ada baptisan Roh Kudus. Dia katakan Alkitab bilang begitu tuh di dalam Kisah Rasul. Dia nggak baca, dia skip ayat sebelum. Karena waktu mereka baptisan itu, mereka baru menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Jadi mereka belum mendapatkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu di dalam Injil diceritakan setelah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mengutus Roh Penghibur, Parakletos. Dia akan memberikan pengertian kepadamu untuk bisa memahami apa yang ada. Dan itu sebabnya ada masa atau fase itu tadi ya, sebelum Yesus Kristus, waktu Yesus Kristus, dan sesudah Yesus Kristus. Orang-orang yang sebelum mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu dibaptiskan Roh Kudus. Itu ceritanya. Dan zaman kita sekarang, Roh Kudus sudah hadir belum? Ya kenapa saya bilang, kamu mau lagi? Berarti kamu menyangkali baptisan yang sudah hadir. Langsung dia bilang, saya dosa dong. Saya nggak bilang itu kamu ya. Zaman sekarang banyak orang itu. Hari ini kita diingatkan, baptisan itu bukan ritualnya. Mau 3-4 kali dicelup diangkat itu nggak ada pengaruh. Iya kan? Kalau kita nggak berubah, sampai kalau orang di ruang ICU, dia mau baptisan, dicelup lagi di dalam begitu diangkat. Hari ini kita diingatkan bahwa baptisan kita itu sudah sah. Dan
Dan kita harus menghargai. Mengapa? Karena ketika kita dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita Yesaya baca. Bapak tadi terima kasih sudah baca. Cuma pakai cek kan. Bapak masih ingat yang Bapak bacakan apa kata Yesaya? Ketika Tuhan mengatakan, oleh karena engkau setelah kita dibaptiskan, Tuhan bilang apa? Kita itu harganya berapa? Ya sama. Tuhan memberikan kepada kita bukan cuma hari ini, tapi hari esok, bahkan hari depan. Berharga. Anda dan saya itu berharga loh. Yesaya mengatakan oleh karena engkau berharga, dan satu lagi bukan saja berharga tetapi mulia. Tadi Bapak bacain langsung dong di saya. Baptisan itu menunjukkan Anda sekalian dan saya berharga, bukan saja berharga tetapi mulia. Tuhan taruh kita dari tempat yang paling rendah, diangkat oleh Dia untuk duduk di tempat yang sadarkah kita? Suatu hari orang sederhana kondangan. Orang kalau kondangan pakai baju yang paling hebat. Dia pakai baju memang dia paling hebat, tapi cuma itu. Dia buta huruf. Kalau orang kondangan itu paling dia nggak bisa kasih apapun, dia nggak punya apa. Sahabatnya yang sedang menikahkan anak. Begitu di pintu tamu, para pagar ayu itu bilang, maaf ya Pak, siapa? Dia bilang nama saya Ayu. Pak undangan. Undangannya nggak ada undangan. Kan sekarang orang kalau mau kondangan kan kudu screening ya, jangan sampai ada orang yang minta makan gitu kan. Wah, Bapak tahu yang dari pengantin saya mana tahu pengantin, tapi bapaknya pengantin saya tahu. Siapa? Ini security dia sama Alu saya, namanya Alu yang kawin. Ini si Asyong. Dulu kita teman main. Kalau main gampang. Cuma R sama S dong bedanya. Dia kalau main serius, saya nengok ke dia Asyong. Kita mau. Kopeng. Kalau pakai bahasa milenial sekarang besti. Karena udah oke lolos sensor, boleh isi buku tamu. Aduh maaf, kalau si Asyong mah dulu lagi dia mau orang tua, jadi sarjana. Saya mah belajar main, jadi saya nggak bisa nulis. Jadi nggak ada apa gengsinya dong. Ya karena semua pakai baju bagus, apa. Dia sendirian. Tiba-tiba biasa kan ada MC.
jauh kasih yang melihat Allah. Tolong sama istri. Si Allah datanglah. Bilang selamat malam hadirin. Teman-teman kita ini hadir Bapak Alia. Namanya disebutnya cerita. Dia bingung. Dia berpikir Along kan di dunia ini bukan jemaah. Bisa ada 10 Along. Lalu MC dia satu subuh. Dia adalah orang hebat bukan aku. Dia adalah kamu yang ditunggu adik bukan aku. Lalu MC lagi bilang, karena itu kami mengundang dengan hormat Bapak Adam untuk maju. Dia sedih maju. Mana nih Adam yang keren ini ya? MC kan nggak kenal kan? Sampai 3 kali kami undang dengan hormat Bapak Adam untuk maju. Dia diam aja. Karena dia nggak merasa bahwa dia orang yang terhormat, orang yang hebat sampai asyong. Dari jauh bilang, ya, lu nggak dengar. Dia udah nggak pakai prosedur lagi dari yang main dulu. Ya, lu masih muda aja dari nama lu dipanggil. Kuat, iya. Oke, sampai kongkong habis lu kebanyakan ngomong hormat begini om. Ngomongnya 2 kan yang 2 masuk. Ini adalah orang yang paling. Sekarang cerita ini mau saya katakan kepada Anda. Lewat baptisan Tuhan mengatakan engkau berharga dan mulia. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan bukan lagi hamba, tapi engkau adalah sahabat. Kita bukan hamba. Tuhan bilang engkau dan aku ini adalah sahabat. Sadarilah itu arti baptisan. Itu sebabnya kalau kita adalah sahabat-sahabat Tuhan, maka apa yang menjadi kehidupan dari sahabat kita mestinya pengaruh. Seperti si Asyong sama Along tadi. Ketika Asyong udah sukses, dia gak lupa sama temannya. Apapun kata orang kamu itu open. Bahkan dia bilang, jangan lupa. Kau udah siapin makanan kesukaan. Ya, itu masih ingat gue suka. Nah, kesukaan. Apa coba? Babi home. Yang dia selalu makan kalau sinca itu pun kalau ada yang ngasih. Besok nanti kan mau mulai. Sampai segitunya. Jadi artinya dalam hidup kita Tuhan melihara kita. Nah, karena kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan ingin ini tadi hidup kita itu berkenan kepadanya. Hidup yang berkenan kepadanya itu seperti apa? Hidup yang berkenan kepada adalah hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus dibaptiskan, dalam versi Injil yang lain dikatakan langit terbuka, ada suara yang mengatakan inilah anakku yang kukasih, kepadanya
Lalu ada tadi seperti yang dituliskan di sini, turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati. Hidup yang berkenan adalah hidup yang dipimpin oleh Allah. Cerita dikit ya, jangan ngantuk. Undang saya setahun sekali, jadi rada lama. Biasa. Kan Januari 2020. Itu insya Allah. Kan suka tanya, kenapa Roh Kudus itu berumah. Waktu saya parkir ada terlambat, ada yang lepas mati. Cut, kita dulu sampai keburu tembok. Terus ya, udah mulai. Ini. Dia ngarahnya ke barat, gitu kan, ngomong gitu. Jangan. Mengapa dilambangkan burung? Burung merpati satu-satunya jenis burung setia. Saya punya anggota jemaat, tapi semua berbeda alamat. Dulu dia ternak burung merpati. Kalau dia yang ternak, jagoan. Di Jakarta yang tahu itu RAS. Burung merpatinya jemput. Kalau saya ke rumahnya, saya lihat ada rumah. Merpati dilepas di Monas, bisa sampai ke Cinta. Itu rumahnya tuh banyak. Dia nggak pakai sarafana. Dia tahu itu kamar istrinya. Bapak-bapak yang salah kamar ya. Dia tahu itu. Di dalamnya yang berbeda sudah. Hanya ada istilah merpati tak pernah itu. Kenapa Alkitab kasih tanda bahwa burung merpati itu simbol Roh Kudus? Mau mengatakan kita punya Tuhan dalam pribadi Roh Kudus yang tidak pernah ingkar janji. Bisa kalau ngomong ini menurut. Berapa banyak di antara kita yang sering ingkar janji sama Tuhan? Janji mau setia sampai mati. Beritanya tidak belum. Iya Bu, bakal dulu. Makanya saya belum mati-mati. Setia mau melayani. Tempo-tempo, kadang-kadang, tempo mau, tempo enggak, kadang mau, kadang enggak. Setia untuk memberikan hidup untuk Tuhan. Saudara-saudara, mari kita diingatkan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang belajar setia. Dia setia menemani kita. Itu sebabnya dalam bacaan Yesaya berkali-kali lebih dari satu kali firman Tuhan mengatakan jangan. Siapa yang takut hari ini? Doa 12.000 lebih. Saya tadi jalan lewat jalan itu bagus angket. Tadi jalan lewat ke kiri, dulu makan naik kiri kanan, lihat kanan. Ini mah gak ke kiri aja, kenapa? Air di kali udah lebih tinggi daripada jalan. Di angket jalan itu bagus angket. Bisa lihat, horor ya. Rumah pompa udah siap. Desember lalu saya mimpin di GKI Perniagaan. Natal komisi dewasa. Terus saya tanya, apakah ada yang takut di antara kita hari ini? Ada itu. Saya tanya. Nah, banjir rob. Nggak ada hujan tapi banjir itu rob.
Ibu kedua, ibu kebahagiaan. Enggak. Kok ibu takut? Saya nggak bisa jawab. Memang banyak di antara kita. Jujur, saya juga kadang-kadang takut loh. Hari ini kita diperlukan. Kita punya Allah yang kudus, yang setia. Dan dia juga setia mengubah hidup kita. Terima kasih ya Bu Ibu bersaksi. Ibu diubahkan. Makanya tiap hari mesti kita nyanyi. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus. Orang yang didoakan bukan berarti mendadak yang tadinya cerewet, diem, bye-bye. Jadi paling diubahkan Bu aku sadar. Bukan berarti nggak emosional kan Bu? Masih ya Bu. Itu tanda ibu sehat kalau masih emosi. Tapi sadar, yang begini gue nggak boleh marah nih. Sebenarnya si ibu pasti dibawa air terus. Giliran marah dia nih. Ngapain sih marah? Tensi. Bagian juga habis itu nanti bilang bagus. Saya bapak melihat konsep terus turun, khawatir. Tensi dikuatin dulu. Khawatir nggak khawatir, semua orang juga susah. Bukan cuma kita sendiri. Tapi apa yang membedakan itu? Bahwa kita percaya. Mana kemampuan itu? Karena itu nyanyikan terus Pak. Apabila dia jatuh, rasanya Tuhan menopang namanya. Hidup yang berkenan kepada adalah hidup yang dijamin oleh Kudus yang menyertai kita dari dulu hari ini. Kita akan terus sedikit-sedikit kita. Ibu pakai istilah sedikit-sedikit. Jangan banyak-banyak, tapi dikit di tangan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan minggu Epifania kita diingatkan bahwa baptisan kita enggak. Kita berbicara di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkau berharga dalam hidup. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan Roh Kudus menyertai kita untuk mengalami perubahan. Sehingga ketika orang lihat kita, kamu boleh sama kita atau boleh sama hati kita. Karena di hati ini sudah ada perbedaan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita.